Inilah asal-usul 4 nama kota di Indonesia. Ingat kota Malang, pasti ingat bakso Malangnya. Ya, memang kota ini terkenal dengan baksonya. Tapi ada lagi yang unik dari Malang, yaitu bahasa anak mudanya yang unik. Dikatakan unik karena mereka menggunakan bahasa dengan kata yang dibalik pembacaannya. Jika mereka akan bilang tidak ngerti, mereka akan bilang kadit itreng. Jika mereka bilang makan, yang akan mereka katakan adalah nakam. Mereka menyebut dirinya kerang alam, yang artinya arek Malang. Orang baru bakal bingung kalau mendengar mereka bicara dengan bahasa terbalik. Benar-benar unik ya. Lalu, dari mana ya asal-muasal nama kota Malang? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Malang adalah melintang atau dalam kata sifat berarti bernasib tidak baik. Namun, asal nama kota Malang tidak berhubungan dengan dua makna itu ya. Asal nama kota Malang sebenarnya masih menjadi bahan diskusi, namun ada dua versi yang selama ini beredar di masyarakat. Versi pertama merujuk pada nama sebuah bangunan suci bernama Malangkucekuara yang berarti Tuhan akan membantu kita menaklukkan yang jahat. Tetapi para ahli masih belum memperoleh kesepakatan di mana bangunan tersebut berada. Malangkucekuara disebut dalam prasasti milik Raja Balitung dari Mataram kuno, yaitu Prasasti Mantiasi pada tahun 907 Masehi. Dari kata Malangkucekuara itulah nama kota Malang berasal. Versi kedua merujuk sebuah kisah penyerangan pasukan Kesultanan Mataram ke Malang yang dipimpin oleh Tumenggung Alap-Alap pada tahun 1614. Ketika pasukan Tumenggung Alap-Alap mulai memasuki daerah Malang, mereka dihalangi oleh ribuan pohon tumbang yang menutupi jalur masuk menuju Malang. Setelah pasukan berhasil membersihkan pohon-pohon tersebut, mereka dihadang oleh pasukan daerah Malang yang dipimpin oleh Bupati Malang saat itu, Ronggosukmo. Meskipun pasukan Bupati Ronggosukmo memiliki jumlah yang lebih sedikit dari pasukan Tumenggung Alap-Alap, namun daerah Malang berhasil dipertahankan dari serangan pasukan Mataram. Dengan semangat yang sangat besar, pasukan kerajaan Mataram berhasil ditumpas dengan mudah oleh pasukan Bupati Ronggosukmo. Sejak saat itu, daerah itu lebih dikenal dengan nama Malang yang berarti penghalang atau yang menghalang-halangi. Itulah asal-muasal nama kota Malang yang sekarang berada di Provinsi Jawa Timur. Sekarang kita bergeser ke kota Medan. Apa yang ada di benak Anda jika mendengar kata Medan? Duriannya, bika ambonnya, atau teri Medannya? Kalau saya sih pilih duriannya. Namun kita tidak membahas makanannya ya, tapi justru membahas dari mana asal mula kata Medan. Medan berasal dari kata bahasa Tamil Maidan atau Maidanam, yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas, yang kemudian teradopsi ke bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu arti kata Medan berarti tempat luas untuk berkumpul. Sejak zaman dahulu, kota Medan memang menjadi tempat bertemunya penduduk dari berbagai tempat, seperti Hamparan Farak, Sukapiring, dan daerah lain untuk berdagang. Dalam riwayat Hamparan Farak yang dokumen aslinya ditulis dalam huruf Karo, tercatat bahwa seorang tokoh Karo Guru Patimpus merupakan orang yang pertama kali membuka desa yang diberi nama Medan. Nama Medan diambil dari kata Madan yang artinya sembuh dalam bahasa Karo. Guru Patimpus Sembiring Pelawi kini dianggap sebagai pendiri kota Medan. Pada awal perkembangannya, Medan merupakan sebuah perkampungan kecil yang dinamakan Madan Putri yang terletak di pertemuan Sungai Dali dan Sungai Babura, tidak jauh dari Jalan Putri Hijau yang sekarang. Kedua sungai tersebut dahulu kala merupakan jalur lalu lintas yang ramai, dan inilah cikal bakal kota Medan cepat berkembang menjadi pelabuhan transit yang penting. Dari kota Medan, ayo kita menuju ke kota Bandung di Jawa Barat. Kalau ke Bandung, jangan lupa makan batagornya ya. Dijamin nguna pisan loh. Dikutip dari berbagai sumber, ada beberapa sejarah terkait asal-usul nama Bandung. Jika diulas berdasarkan cerita rakyatnya,
Asal nama Bandung itu diambil dari kata bendung atau bendungan. Pada zaman dahulu, Sungai Citarum dapat terbendung karena adanya lava dari Gunung Tangkuban Perahu. Alhasil, dari kejadian tersebut, kawasan Padalarang sampai Cicalengka dan daerah lainnya antara Gunung Tangkuban Perahu hingga Soreang dipenuhi air. Kemudian, terbentuklah telaga besar yang diberi nama Danau Bandung atau Danau Purba oleh penduduk setempat. Lama-kelamaan, danau besar tersebut mengering lalu daerah tersebutlah yang menjadi cikal bakal wilayah Bandung. Sedangkan jika dirunut dari legenda, nama Bandung berasal dari kendaraan yang digunakan Bupati Bandung bernama R.A. Wiranata Kusumah II. Pada zaman dahulu, R.A. Wiranata Kusumah II disebut-sebut menggunakan perahu untuk menyusuri Sungai Citarum. Hal itu dilakukannya saat mencari lokasi kabupaten baru agar bisa menggantikan ibu kota lama, Dayakolot. Bentuk perahunya berupa 2 buah perahu yang diikat menjadi satu, namanya Perahu Bandung. Itulah cikal bakal nama dari kota Bandung. Sekarang kita kembali lagi ke Jawa Timur dan kita akan ke kota Surabaya. Anda suka rawon? Surabayalah tempatnya. Penjual rawon begitu mudahnya ditemui, tentunya di samping makanan lainnya seperti pecel dan soto. Enak pul semuanya. Nama Surabaya menurut cerita berasal dari pertarungan antara buaya dan ikan hiu. Pertarungan tersebut yaitu antara ikan hiu bernama Sura dan buaya bernama Baya. Dalam cerita rakyat tersebut, disebutkan bahwa dahulu di lautan yang luas sering terjadi perkelahian antara Sura dan Baya. Keduanya saling berkelahi untuk memperebutkan mangsa. Karena sama-sama kuat, sepanjang perkelahian tersebut tidak ada yang menang ataupun kalah. Hingga pada akhirnya, Sura dan Baya bersepakat untuk membagi kekuasaan menjadi 2. Sura berkuasa di dalam air dan mencari makan di dalam air. Sedangkan Baya berkuasa di daratan dan harus mencari makan di daratan. Berkat pembagian wilayah ini, keduanya tak lagi berkelahi. Sayangnya, suatu hari, Sura mencari mangsa di sungai. Sura melakukannya dengan sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan Baya. Baya yang mengetahui hal ini pun marah. Akhirnya, keduanya kembali bertarung hingga air di sekitarnya menjadi merah karena darah. Kemudian dalam pertarungan itu, Baya digigit Sura di bagian pangkal ekor sebelah kanan, sehingga ekor Baya selalu membengkok ke kiri. Sura juga tergigit di bagian ekor hingga nyaris putus. Kemudian, Sura kembali ke lautan. Baya pun puas dapat mempertahankan wilayah kekuasaannya. Pendapat lain mengatakan bahwa asal-usul Surabaya berasal dari kata Sura dan Baya. Sura mengandung arti jaya atau selamat. Baya mengandung arti bahaya. Sehingga Surabaya artinya selamat menghadapi bahaya. Demikianlah asal nama kota Surabaya dan kota-kota lainnya. Terima kasih sudah menonton. Untuk kota-kota lainnya, tunggu gilirannya ya.